Saya masih sedih sekali melihat kaum muslimin di Indonesia hanya sekedar memboikot produk-produk Israel aja sulitnya bukan main. Kalian tidak diminta untuk tidak minum kopi, silahkan minum kopi, tapi minumlah kopi dengan merek-merek yang tidak terafiliasi dengan kaum Zionis Israel. Kalian tidak diminta untuk tidak makan, silahkan makan seenaknya, semaunya, enggak apa-apa, bebas dan halal. Tapi jangan makan di tempat orang-orang yang uang-uang kita tersebut akan dikirim menjadi peluru-peluru Zionis Israel untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillahil awwali qabla al-ihya'i wal insya'i wal akhiri ba'da fana'il asya'. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah memulai sidang Jumat yang penuh barakah ini dengan ungkapan syukur serta ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada henti diberikan kepada kita hamba-hambanya. Sekalipun kita hamba-hambanya tidaklah jarang melanggar syariat Allah. Bahkan setiap hari ada saja hukum-hukum Allah yang kita langgar. Namun Dia telah menyatakan bahwa Dialah Ghafurur Rahim, Maha mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Bukan hanya mengampuni, tapi Dia menyayangi hamba-hambanya. Maka tidak ada alasan untuk tidak beristighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar. Wa nahnu fi ashril awail min syahri Dzulhijjah. Apalagi sekarang kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bulan yang agung, bulan yang mulia. Mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita dikabulkan Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah, dan para jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji kembali kelak ke tanah air masing-masing, membawa haji yang mabrur, membawa ibadah yang berkualitas sehingga mengubah diri-diri mereka menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tadi juga kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan berikrar dari lubuk hati yang paling dalam bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa junjungan kita baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka barang siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh menyatakan hal itu dari lubuk hati yang paling dalam, hendaknya dia hanya akan taat, tunduk
patuh dan nurut kepada Allah, bukan kepada hawa nafsunya, bukan kepada ajakan syaitan dan iblis yang senantiasa mengarahkan kepada kemaksiatan, wal iyadzubillah min dzalik. Tentu tadi juga kita membacakan salawat dan salam kita keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya semoga kita kelak menjadi umat beliau yang layak berkumpul bersama beliau di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian izinkan khatib pada kesempatan yang penuh barakah ini ingin berwasiat terutama terhadap diri sendiri yang berlumuran dosa ini, juga kepada semua jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita manfaatkan sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk menambah bekal takwa kepada Allah. Ketahuilah bahawa jalan di akhirat amat sangat jauh, amat sangat meletihkan. Maka barang siapa yang bekalnya masih sedikit, ayo perbanyak bekal takwa kepada Allah, agar kemudian kita bisa melewati jalan tersebut sampai kita berada di hadapan pintu surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam ayat yang tadi khatib bawakan di awal, di situ Allah menyatakan bahawa Allah memberikan keutamaan kepada mereka kaum mujahidin dibandingkan mereka yang hanya duduk saja, tidak ingin berjihad, tidak ingin bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk kemudian berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang sangat-sangat jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahawa kita hidup di zaman ini sudah hampir 2 tahun lamanya saudara-saudara kita yang ada di Palestina berada dalam tekanan, serangan demi serangan terus dilancarkan oleh para musuh. Satu hal yang amat sangat aneh ketika ada 2 juta kaum muslimin yang ada di Palestina minta tolong kepada saudaranya yang berjumlah 2 miliar sesama umatnya Nabi Muhammad, tapi yang 2 miliar ini enggak bergerak hanya karena takut melawan 7 juta orang-orang yang ada di Zionis Israel tersebut. 2 miliar kemana? Apa yang dilakukan? Mengapa mereka tidak bergerak? Apa yang kelak akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, kenapa tidak bergerak? Kenapa diam saja? Hari demi hari berlalu hampir 2 tahun. Lalu kemudian kita tidak bisa mengatakan kecuali hanya akan diam saja dan tidak bisa membawa satu alasan apapun yang membuat kita tidak bergerak melawan musuh-musuh Allah tersebut. Tiap harinya nyawa-nyawa berjatuhan, berguguran, baik anak muda, anak kecil, dewasa, laki, perempuan. Ayuhal muslimun, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kelak bisa kita sampaikan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah baginda Nabi mewasiatkan bahwa antara kaum muslimin adalah contohnya seperti satu jasad yang kalau salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit, harusnya yang lain pun merasakannya. Lalu ternyata sudah hampir 2 tahun saudara-saudara kita sama kaum muslimin merasakan sakit, kita tidak merasakan apa-apa, hanya duduk diam, tidak bergerak melakukan satu hal yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat anak-anak kecil berguguran. Semua mereka sekarang sudah berada di sisi Allah Tuhannya. Lalu mereka akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, dunia model apa yang kau keluarkan kami ke sana? Dunia apa itu yang kemudian kami tidak mendapatkan keadilan? Kami hanya melihat orang-orang terdiam, melihat kami terbunuh satu demi satu. 2 miliar berhadapan dengan 7 juta. Sungguh satu hal yang amat sangat memalukan. Dalam hal ini baginda Nabi pernah bersabda, kalian umat Islam kelak akan diserang oleh umat-umat yang lain seperti orang memakan santapan di atas piring. Para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apa karena jumlah kita sedikit saat itu? Kata Nabi, bal antum yauma idzin katsir. Hari itu kalian banyak jumlahnya. Sekarang 2 miliar. Walakinnakum
Ghutha ka ghutha isail. Namun banyaknya kalian hanya seperti buih di lautan yang tidak ada artinya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir dari mereka yang menyerang umat Islam, karena melihat umat ini hanya diam, tidak bergerak. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang justru membantu mereka-mereka yang menyerang saudara-saudara kita di Palestina. Namun ternyata kita patut bersyukur kepada Allah bahwa dari 2 miliar ini masih ada yang ingin berjuang, tidak berpangku tangan. Mereka ada di Yaman, mereka ada di Suriah, mereka ada di Libanon dan di beberapa negara lainnya. Bahkan 2 hari yang lalu saudara-saudara kita di Yaman harus menelan pil pahit karena perjuangannya melawan bangsa Zionis Israel. Para jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji, pesawatnya dilempari dengan senjata-senjata yang membuat pesawat itu terbakar di bandara Yaman. Itulah konsekuensi dari perjuangan. Namun kemana mereka sekarang? Mereka telah berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah berhasil melalui ujian untuk kemudian menjadi orang-orang yang setia berdiri bersama saudara-saudaranya. Hai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita mau jadi bagian ghutha ka ghutha isail, buih, atau kita mau jadi sedikit yang ikut tetap berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Memang untuk berperang ini tidak enak rasanya, amat sangat menyakitkan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Namun betapa banyak hal yang kita boleh jadi enggak senang, tapi di dalamnya banyak kebaikan dari Allah untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan juga di sisi lain ada hal yang kita suka, ketenangan, kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan, dan hidup yang baik-baik saja ini ternyata ada konsekuensinya. Ada hal-hal yang tidak baik yang akan datang kepada kita, waliyazbillah min dzalik. Maka dari itu kita di Indonesia mungkin kita belum bisa berjuang melawan dengan nyawa-nyawa kita karena kondisi yang amat sangat jauh, jarak yang amat sangat jauh. Namun saya masih sedih sekali melihat kaum muslimin di Indonesia hanya sekedar memboikot produk-produk Israel aja sulitnya bukan main. Kalian tidak diminta untuk tidak minum kopi, silahkan minum kopi, tapi minumlah kopi dengan merek-merek yang tidak terafiliasi dengan kaum Zionis Israel. Kalian tidak diminta untuk tidak makan, silahkan makan seenaknya, semaunya, enggak apa-apa, bebas dan halal. Tapi jangan makan di tempat orang-orang yang uang-uang kita tersebut akan dikirim menjadi peluru-peluru Zionis Israel untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita berjuang. Saat ini umat Islam jutaan jumlahnya sedang berada di tanah suci Mekah dan Madinah. Dalam hari yang tidak lama lagi mereka akan wukuf di padang Arafah, berdoa kepada Allah. Harapannya adalah semoga doa-doa yang akan dipanjatkan nanti adalah doa-doa untuk keselamatan kaum muslimin dimanapun mereka berada, untuk kemerdekaan bangsa Palestina yang merupakan salah satu daripada amanat para pendiri bangsa kita, bahwa penjajahan dimanapun ada harus dihancurkan dan harus dihilangkan dari atas muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita bela Islam, bukan bela komunitas kita. Terkadang orang hanya fokus membela komunitasnya masing-masing. Oh, ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Sudahlah, semua kita adalah kaum muslimin di bawah bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bawa panji ini dengan amat sangat kuat sehingga kelak kita menjadi orang-orang yang layak dan pantas masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا يا عباد الله أن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين من أهل بيت رسول رب العالمين والصحابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن اللهم ارحم منهم الشهداء واشفي منهم المرضى والجرحى اللهم احفظ البلدان الإسلامية وبلادنا إندونيسيا خاصة اللهم ومن أرادنا والمسلمين وبلدان المسلمين بخير فوفقه ومن أرادنا والمسلمين وبلدان المسلمين وبلادنا إندونيسيا بسوء فارده اللهم ادفع وارفع عنا البلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة واقض ما عليهم من الحج والعمرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقنا زيارة رسول الله وارزقنا شفاعة رسول الله وارزقنا مصاحبة رسول الله اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة